Bayangin kamu hidup di Indonesia tahun 1960-an. Ekonomi kacau, harga-harga melonjak drastis, dan situasi politik yang panas. Masyarakat bingung, harus berharap ke siapa? Setelah masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin berakhir, muncullah peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang membuat kondisi negara semakin tidak stabil. Dan di tengah kekacauan itu, lahirlah sebuah pemerintahan baru yang disebut Orde Baru. Lalu sebenarnya, apa itu Orde Baru? Orde Baru adalah masa pemerintahan Indonesia dari tahun 1966 sampai 1998. Tokoh sentralnya adalah Soeharto, yang memimpin Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Pada masa itu, pemerintahan menekankan satu hal utama, menjaga stabilitas negara agar pembangunan bisa berjalan dan ekonomi dapat tumbuh. Untuk mewujudkan visi itu, pemerintahan mulai menyusun berbagai langkah besar. Pemerintahan fokus pada pembangunan besar-besaran, jalan dibangun, sekolah diperbanyak, industri dikembangkan, dan Indonesia membuka kerjasama dengan luar negeri. Di sisi politik, kontrol diperketat, partai politik dibatasi, dan kekuasaan dipusatkan demi menjaga stabilitas. Berbagai program sudah dijalankan, pembangunan terlihat di mana-mana. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini benar-benar membuat Indonesia jadi lebih baik? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat lebih dekat kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat itu. Dalam bidang sosial, banyak perubahan positif yang terjadi. Pemerintahan membangun sekolah hingga ke daerah terpencil, program pendidikan diperluas sehingga angka melek huruf meningkat, layanan kesehatan juga diperbaiki, puskesmas dibangun di berbagai daerah agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintahan juga menjalankan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Namun, di sisi lain, kebebasan masyarakat cukup dibatasi. Media massa diawasi dengan ketat. Surat kabar yang dianggap mengkritik pemerintah bisa saja ditutup. Mahasiswa dan kelompok masyarakat yang bersuara kritis sering berada di dalam pengawasan pemerintahan. Akibatnya, masyarakat hidup lebih stabil dan tertib. Tetapi, ruang kebebasan berpendapat tidak sepenuhnya terbuka. Pengaturan sosial tersebut berjalan seiring dengan sistem politik yang sangat terpusat. Di bidang politik, kekuasaan sangat terpusat pada pemerintahan pusat. Jumlah partai politik disederhanakan sehingga hanya ada beberapa kekuatan politik utama. Pemilu tetap dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, tetapi dominasi pemerintahan sangat kuat. Pada masa ini, militer atau TNI memiliki peran ganda yang dikenal sebagai Dwi Fungsi ABRI. Artinya, militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga terlibat langsung dalam pemerintahan dan politik. Banyak anggota militer yang menduduki jabatan penting, seperti di parlemen, pemerintahan daerah, hingga lembaga negara. Ketika kekuasaan terlalu terpusat dan pengawasan terhadap pemerintah lemah, muncullah berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang kemudian dikenal sebagai KKN. Kondisi politik tersebut juga sangat mempengaruhi arah pembangunan ekonomi Indonesia. Di bidang ekonomi, Indonesia sempat mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pembangunan infrastruktur meningkat, industri berkembang, dan produksi pertanian meningkat. Bahkan Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun, pembangunan ekonomi pada masa itu juga memiliki kelemahan. Sebagian besar pembangunan bergantung pada hutang luar negeri, investasi asing, dan stabilitas ekonomi global. Ketika krisis ekonomi Asia terjadi pada tahun 1997, dampaknya sangat besar bagi Indonesia. Nilai rupiah jatuh drastis terhadap dolar. Banyak perusahaan tidak mampu membayar hutang. Perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan harga-harga melonjak tajam. Krisis ini membuat kondisi ekonomi dan sosial Indonesia menjadi sangat sulit. Kondisi ini memicu gelombang demonstrasi besar di berbagai kota. Mahasiswa turun ke jalan menuntut perubahan dan reformasi. Situasi semakin memanas, bahkan ada beberapa aksi demonstrasi menelan korban jiwa mahasiswa, yang semakin memperkuat tekanan terhadap pemerintah. Krisis ekonomi memicu gelombang protes besar di berbagai masyarakat dan mahasiswa daerah.
Demonstrasi menuntut reformasi politik dan perbaikan ekonomi semakin meluas. Akhirnya, pada tahun 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya era baru yang dikenal sebagai masa reformasi. Berakhirnya Orde Baru membawa banyak perubahan bagi Indonesia. Kebebasan pers mulai dibuka, partai politik bertambah banyak, sistem demokrasi diperkuat, dan masyarakat memiliki ruang yang lebih besar untuk menyampaikan pendapat. Dari sejarah ini, kita belajar satu hal penting. Pembangunan memang penting, tetapi demokrasi, keterbukaan, dan pengawasan terhadap kekuasaan juga sangat penting. Karena negara yang kuat bukan hanya ekonomi yang tumbuh, tetapi juga adil, demokratis, dan terbuka bagi rakyatnya.